Sebelum kita mengenal sosok seperti Marcelino, Witan, hingga Egy Maulana Fikri, Timnas Indonesia pernah memiliki sosok pemain muda ajaib yang digadang-gadang sebagai generasi emas bintang Timnas Indonesia. Mereka adalah Andik Firmansyah dan juga Evan Dimas Darmono. Andik adalah sosok winger lincah muda yang bahkan pernah mencuri perhatian David Beckham saat ia menerima tackle dari superstar dunia tersebut. Sedangkan Evan sempat membuat geger Asia ketika menciptakan hat-trick ke gawang Timnas Korea yang saat itu diperkuat oleh bintang Wolverhampton, Hwang Hee-chan. Sayang, karir indah mereka di usia muda tak berkembang di usia emas keduanya. Lantas, apakah yang membuat hal itu terjadi? Di video ini kita akan ungkap cerita di balik penyesalan terbesar Evan Dimas dan Andik Firmansyah yang harusnya jadi pelajaran para pemain muda Indonesia, termasuk Marcelino Ferdinand. Lagi-lagi bola dikuasai oleh Indonesia. Terjatuh, kita saksikan Andik Firmansyah harus dijatuhkan oleh David Beckham. Mundur di tahun 2011, Indonesia Selection yang diperkuat oleh bintang-bintang sepak bola Indonesia, termasuk wonderkid Timnas Andik Firmansyah, mendapatkan kesempatan untuk menjalani laga uji coba menghadapi tim MLS LA Galaxy yang saat itu diperkuat oleh banyak bintang top Liga Amerika seperti Landon Donovan, Juninho, Robbie Keane, hingga mega bintang sepak bola dunia David Beckham. Di momen itulah Andik Firmansyah sukses mencuri perhatian dengan bakat yang ia miliki. Di usianya yang masih sangat muda, ia mampu membuat Beckham cukup frustasi menghadapi kecepatannya. Hingga akhirnya Beckham men-tackle sosok Andik Firmansyah. Usai laga, Andik pun sempat mendapatkan pujian dari David Beckham saat menilainya sebagai pemain muda yang sangat cepat. Sebelum akhirnya Andik juga mendapatkan jersey yang dipakai langsung oleh legenda tim The Three Lions tersebut. Very good players and Sejak saat itu, Andik pun digadang-gadang sebagai salah satu talenta terbaik Indonesia. Ia bahkan dijuluki sebagai Messi-nya Indonesia karena memiliki kemampuan dribbling di atas rata-rata dengan bola yang sangat lengket saat ia berlari. Sayang, meski potensinya saat itu besar, ia tak pernah mencapai potensi terbaiknya yang sebenarnya ketika Andik hanya bermain di level Liga Malaysia. Selain Andik, cerita mirip juga terjadi pada Evan Dimas. Jadi, usai membawa timnas U19 juara Piala AFF 2013, nama Evan Dimas saat itu begitu melambung berkat permainan yang luar biasa darinya. Sebagai gelandang, ia punya potensi besar untuk jadi bintang besar. Ia punya teknik, ketenangan, dan kedewasaan bermain, mobilitas, hingga shooting dan finishing yang mengagumkan. Tapi sialnya, meski saat itu ia disebut-sebut sebagai pemain terbaik dari salah satu generasi emas timnas U19, namun prestasi terbaiknya hanya menembus Liga Malaysia. Saat rival yang pernah ia kalahkan, Hwang Hee-chan, justru mampu bermain di Liga Premier Inggris. Ilhamuddin, ada Muklis, Evan Dimas, gol! Gol! 3-1, hat-trick dari Evan Dimas. hat-trick kedua Evan Dimas. Seperti sudah kita jelaskan, meskipun Andik dan Evan Dimas dinilai sebagai dua pemain yang memiliki potensi besar, bahkan untuk jadi bintang di level Asia hingga Eropa, seperti Hwang Hee-chan. Namun potensi para pemain ini dinilai tak pernah benar-benar berkembang dengan sempurna. Bahkan, saat Hwang Hee-chan main di Wolverhampton di Premier League, Evan yang pernah mengalahkannya di level junior justru hanya main di Liga 1 saat ini. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai penyesalan terbesar seorang pemain dalam karirnya, yang kemudian ia ceritakan kepada para pemain muda Indonesia lainnya. Evan, penyesalan tak bermain di luar Asia Tenggara. Melihat potensi besar yang dimiliki para pemain muda Indonesia seperti Marcelino Ferdinand, Evan Dimas yang juga pernah menjadi wonderkid terbaik di sepak bola Indonesia memberikan pesan menarik soal kesalahan yang ia sesalkan dalam karir sepak bolanya.
di mana ia berharap para pemain muda tidak melakukan kesalahan seperti yang ia lakukan. Menurutnya, penyesalan terbesar dalam karir sepak bolanya adalah momen ketika dirinya tak banyak berkarir di luar Asia Tenggara. Evan Dimas memang sempat main di luar negeri, namun saat itu ia hanya main di Liga Malaysia, yang secara kualitas 1-2 dengan sepak bola di Indonesia, di mana menurutnya jika dapat tawaran dari luar negeri seharusnya diambil. Seperti saya waktu muda, penyesalan itu bukan datang di depan, pasti datang di belakang. Kalau misal ada kesempatan main di luar, mending main di luar negeri. Kalau saya sekarang sudah terlambat, harusnya saya dulu main di luar negeri, tapi saya tidak main di luar negeri. Padahal itu yang membuat kita awet main bola, ungkap Evan Dimas, sumber Indosport.com. Andik Firmansyah tolak tim Jepang. Mirip dengan Evan Dimas, Andik Firmansyah juga memiliki penyesalan yang serupa dalam karir sepak bolanya. Pemain yang saat ini membela tim asal Banda Aceh tersebut mengaku menyesal atas keputusannya di masa mudanya ketika tak mengambil tawaran dari tim Jepang. Sebenarnya alasan penolakan ini terbilang sangat sederhana, yakni seputar nilai kontrak, gaji, dan jarak dengan keluarga yang jauh. Namun diakui penyesalan datang dari terlewatnya kesempatan untuk mencoba bermain di Amerika dan Jepang. Saya membayangkan ketika bermain di dua negara tersebut akan banyak kesempatan lain yang terbuka. Andik Firmansyah, sumber FIFA.co.id. Meski begitu, Andik sebenarnya sukses di Liga Malaysia. Ia sempat mengantarkan Selangor juara Piala FA. Meskipun sekali lagi, itu jauh dari potensi besar yang sebenarnya ia miliki. Pentingnya main di Eropa menurut Witan dan Egy. Meskipun Witan dan Egy saat ini sudah kembali ke Liga 1, dengan Witan main di Persija dan Egy main di Dewa United, namun sebenarnya kedua pemain ini dapat diaktifkan sebagai dua pemain yang cukup lama bermain di Eropa. Egy tercatat lebih dari 3,5 musim main di Eropa, mulai dari Legia hingga tim asal Slovakia seperti FK Senica dan Trenčín. Begitupun Witan Sulaiman yang kurang lebih sama. Menurut Witan, salah satu keuntungan bermain di Eropa adalah melatih mental dan jiwa kompetitif pemain. Salah satu cerita menarik bahkan sempat dijelaskan Witan kepada BBC News saat ia menyebut jika awalnya sempat takut saat memulai berkarir di Eropa, di mana saat pegang bola dan salah, ia akan mendapatkan marah dari rekan setimnya. Pertama kali ke Eropa, saya sampai takut pegang bola karena sering dimarahi kalau melakukan kesalahan. Terus saya cuma bilang sorry, maaf. Mereka tekan terus saya, kasih pressure terus ke saya. Kalau bermain di Eropa, kalau kita dimarahi, kita harus marah balik karena mentalnya beda dengan di Indonesia, ungkap Witan, sumber BBC News. 3 musim lebih melewati musim di Eropa, Witan mengaku jika ia mendapatkan banyak pelajaran positif, ia berkembang. Dan meski pada akhirnya ia harus kembali ke Liga 1, ia tak menyesal sudah berjuang untuk berkompetisi di Eropa. Di mana hal itu jugalah yang telah membantu dirinya untuk tetap bisa konsisten dan terus berkembang hingga tetap masuk di skuad timnas asuhan Shin Tae-yong. Saat ini kita hanya bisa mendukung para pemain muda kita semakin banyak yang bermain di Eropa. Dengan sekarang ada sosok Marcelino Ferdinand sebagai jebolan Liga 1 yang kini bermain di Eropa bersama tim asal Inggris Oxford United. Selain itu, keberadaan pemain keturunan yang main di Eropa seperti Nathan, Ivar Jenner, Jay Isas, Calvin Verdong, dan masih banyak lainnya harusnya juga membuat pemain-pemain muda Indonesia sekarang bisa bermimpi besar dan tahu bahwa untuk bisa bersaing di timnas Indonesia, mereka harus bisa bermain di luar negeri, mengingat standar tinggi yang sudah ada di squad tim Garuda saat ini.
Jelas jangan sampai penyesalan yang pernah dirasakan Evan Dimas bakal dirasakan pemain potensial Indonesia lainnya di masa depan. Karena nggak berani mengambil tantangan bermain di luar negeri. Kalau kata Witan, yang penting coba dulu. Apakah berhasil atau tidak, yang terpenting mereka sudah mencoba. Jangan berada di zona nyaman karena gaji yang lebih besar di Liga 1. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.